Shalom, baiklah kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang seksualitas, gender, dan konsekuensi sosial budayanya. Dan namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Diana Lakumani, dan saya sendiri Severia Jonas. Dan untuk itu dipersilakan kepada pembawa materi yang pertama, yaitu Diana Lakumani. Oke, saat ini saya akan membawakan materi tentang seksualitas. Slide selanjutnya. Seksualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu dapat diartikan sebagai ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks, dan kehidupan seks. Secara garis besar, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, seksualitas merupakan aspek hidup manusia yang mencakup seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, keintiman, dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, kebiasaan, peran, serta relasi. Selanjutnya. Nah, jika berbicara mengenai dimensi sosial, seksualitas itu dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia. Bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi kultural dan dorongan seksual. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Nah, apa sih dorongan seksual? Dorongan seksual itu adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Hal yang wajar pada remaja yaitu muncul dorongan seksual ketika memasuki usia pubertas. Dorongan seksual akan muncul dalam diri seseorang. Saat puber, organ-organ reproduksi sudah mulai berfungsi. Hormon-hormon seksualnya juga mulai berfungsi. Hormon-hormon inilah yang menyebabkan munculnya dorongan seksual, yaitu hormon estrogen dan progesteron pada perempuan, serta hormon testosteron pada laki-laki. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika dorongan seksual muncul itu tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual. Slide berikutnya. Nah, jika kita berbicara mengenai seksualitas manusia dapat dijelaskan bagaimana seseorang tertarik oleh orang lainnya, baik yang berlawanan jenis kelamin atau heteroseksualitas, kepada yang sesama jenis atau homoseksualitas, kepada semua jenis biseksualitas, atau tidak tertarik sama sekali, atau biasa disebut aseksualitas. Untuk pemaparan materi selanjutnya, dipersilakan kepada Severia. Tidak ada perbedaan antara dorongan seksual yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi, walaupun di masyarakat muncul kepercayaan bahwa dorongan seksual pada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut sebetulnya disebabkan oleh budaya yang mengizinkan laki-laki untuk lebih ekspresif atau termasuk dalam hal seksualitas. Sementara perempuan dilarang untuk menunjukkan ketertarikan seksualnya di depan banyak orang. Perilaku seksual seringkali dimaknai salah oleh banyak orang dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu hal yang melulu atau negatif. Padahal tidak demikian halnya. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perilaku seksual tersebut sangat luas sifatnya, mulai dari berdandan, merayu, menggoda, hingga aktivitas dan hubungan seksual.
Selanjutnya, di saat ini kita akan masuk dalam pembahasan gender. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gender? Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, baik laki-laki, perempuan, atau intersex. Hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, yaitu struktur sosial seperti peran gender atau identitas gender. Berbicara mengenai konsep gender, harus dibedakan kata gender dengan kata seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin lebih merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Next. Nah, sejarah gender bermula di abad 17, tepatnya di Inggris. Setelah revolusi industri, di mana pada saat manusia turun derajatnya sebagai mesin produksi dan banyak terjadi diskriminasi berbasis seksual dalam bidang industri. Nah, kajian tentang gender memang tidak bisa dilepaskan dari kajian teologis, karena hampir semua agama mempunyai ajaran dan perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Kesan yang paling mengemuka adalah perempuan selalu ditempatkan dalam posisi di belakang laki-laki, baik dalam secara acara ritual, keagamaan, maupun ranah sosial. Kesetaraan masih merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan masyarakat, dikarenakan perempuan masih memiliki peran atau kesempatan yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam keaktifan di sosial kemasyarakatan dan sosial budayanya, dan menimbulkan berbagai keterbatasan. Sebagai sebuah konstruk budaya sosial, gender memang telah memberikan makna terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan makna yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tersebut, masyarakat membuat pembagian kerja atau peran antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pembagian peran tersebut dalam kenyataannya tidak didasarkan pada asas kesetaraan dan keadilan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai manusia. Realitanya, yang terjadi dalam pembagian peran tersebut lebih banyak didasarkan pada budaya patriarki. Demikian pemaparan materi kami tentang seksualitas, gender, dan konsekuensi sosial budayanya. Dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Shalom.